Kita bahkan sampai saat ini kolaborasi dengan beberapa organisasi yang memang membantu kita langsung di spotnya ya. Itu total kurang lebih ada 10.000 hektar ya targetnya. Wow. Ya. 10.000 hektar Iya, targetnya. Kecil iya. sekali kalau 10.000 hektar. Sebenarnya yang berat, saya juga ngerasain sih Pak. Yang paling berat ketika misalnya kita mau menumbuhkan rasa cinta tapi akses kepada hutannya sendiri terbatas ya. Karena hutan kita mungkin Bapak tahu ya, infrastrukturnya tuh terbatas sekali untuk bisa kita nikmati. Nggak kayak di Taman Nasional di luar negeri, jalanannya bagus. Kemudian juga kita bisa camping, ada lahannya. Kemudian gimana caranya kita dijaga betul supaya tidak meninggalkan sampah. Nah beda sekali Pak dengan apa yang ada di Indonesia, masih jauh. Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan hutan tropis di dunia. Hutan tropis ini dikenal sebagai paru-paru dunia. Bisa dibayangkan nggak bagaimana kehidupan manusia tanpa keberadaan hutan-hutan tropis yang dapat menyuplai kebutuhan oksigen untuk manusia. Saya Jimmy Untoro dalam satu cerita untuk Indonesia, kita akan membahas bagaimana dengan kondisi hutan-hutan tropis di Indonesia seiring perkembangan pembangunan di Indonesia ini. Bersama dengan saya Verena Puspawardani, co-founder dari Hutan Itu Indonesia. Bu Verena, seorang wanita peduli hutan, ini kan kelihatannya langka banget ya. Masa Pak? Jarang ya. Rasanya kalau hutan tuh kan dunia pria gitu kan. Rasanya kan masuk ke hutan, jarang sekali lah wanita diajak masuk hutan mau. Apa sih yang membuat Bu Verena sendiri terlibat langsung hutan kota di Indonesia ini? Oke, mungkin ya jarang ya mungkin ya. Tapi sebenarnya seperti ini kayaknya kalau dari pengalaman saya pribadi ya, itu berangkat dari keluarga Pak. Karena memang dari kecil orang tua saya itu selalu langganan newsletter WWF Indonesia. Oke. Itu salah satu NGO paling tua di Indonesia juga kan ya, yang memang fokus di lingkungan hidup. Nah terus berangkat dari situ orang tua saya juga selalu ngajak saya liburan. Itu rajin sekali tuh. Saya ingat betul minimal lah setiap tahun pasti kita jalan-jalan. Dan yang paling saya ingat dari setiap jalan-jalan keluarga itu, ibu saya itu bisa mengidentifikasi ini pohon apa dari daunnya. Wow. Jadi ini daun apa mah? Ini pohon mangga misalnya gitu yang gampang. Ini daun apa mah? Ini pohon jambu, ini pohon apa? Dan itu membekas sekali di saya. Jadi begitu saya kuliah, saya selesai menunaikan tanggung jawab belajar lah ya. Kemudian saya menjadi volunteer dari WWF Indonesia dan di situ saya belajar memang gimana kita bisa masuk ke Taman Nasional. I see. Selama saya bekerja dengan WWF Indonesia tuh saya punya kesempatan masuk ke 12 Taman Nasional dari total hampir berapa ya 60-an lebih lah Taman Nasional di Indonesia dan itu pengalaman yang luar biasa. Memang betul Pak kebanyakan laki-laki tapi ternyata ketika kita masuk ke alam, justru yang banyak terlibat dalam menjaga alam itu kebanyakan perempuan. Wow, gitu Iya ya. betul Pak. Dan justru kita juga jadi belajar bahwa peran perempuan juga penting dalam misalnya kita mengidentifikasi apa saja sih potensi hutan di sekitar kita dan lain-lain. Jadi kalau kita pikir hutan ya, Bu Verena, sekarang most people think bahwa itu di somewhere gitu ya. Iya. Padahal teman-teman mungkin nggak tahu, ambil contoh GBK. Iya. Itu kan sebenarnya hutan kota di Jakarta ya. Betul. Itu sejuk banget tuh, itu habitat saya hampir seminggu 2-3 kali sih. Bisa untuk sepeda, bisa untuk jalan kaki, olahraga. Jadi teman-teman kalau kita berbicara hutan, kita pikir rasanya Jauh. Kalimantan Iya. gitu ya. Gimana sih untuk peranan Bu Verena sendiri melihat setiap kota bisa menyediakan hutannya? Iya, sebenarnya menarik ya Pak kalau kita lihat dari tempat kita hidup sehari-hari ya, bahwa ternyata setiap kota itu wajib untuk menyediakan ruang terbuka hijau untuk warganya. Salah satunya mungkin yang Bapak nikmati di Jakarta adalah GBK, hutan kota gitu. Nah sebenarnya hutan kota memang merepresentasikan
betapa kita harus hidup dekat dengan alam kan. Iya. Kita dapat manfaatnya Bapak seger ya, olahraga, Yep. banyak pohon, sejuk dan lain-lain. Nah, kalau kita kembali lagi ke karakter Indonesia ya. Indonesia itu kan negara yang terkenal banget kawasan hutan dan kawasan lautnya sangat luas. Hutan kita itu justru yang paling terkenal adalah hutan tropis, hutan hujan tropis. Oke. Dan Indonesia punya hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia. Wow, Ya, really? iya betul Pak. Dan itu semua tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan seluruh Indonesia, terutama juga sampai ke Papua. Dan karakternya beda-beda. Bahkan juga kita terkenal sekali dengan flora fauna yang sangat endemik dan hanya ada di Indonesia. Seperti orangutan, gajah, badak dan lain-lain. Termasuk juga yang mungkin teman-teman sangat familiar karakter faunanya Indonesia itu yang paling terkenal adalah bunga bangkai, Rafflesia arnoldi. Itu asalnya dari Sumatera. Jadi memang nggak heran ya sebenarnya orang Indonesia itu kalau dibilang identitasnya seperti apa, macam-macam tergantung dari karakter alamnya, termasuk karakter jadi masyarakat yang hidup di alam. Kalau kita lihat seringkali kan banyak orang nggak ngerti ya, hutan sebenarnya memainkan apa ya, peran yang sangat penting lah ya. Betul banget baik Pak. di dalam mendukung ekonomi lokal, ekonomi nasional, selain sebagai sumber makanan dan penghidupannya. Betul. Bisa ceritakan nggak Bu Veronica? Misalnya contohnya yang saya kerjakan bersama teman-teman di Hutan Itu Indonesia ya Pak ya. Jadi kami organisasi yang memang fokus mengkampanyekan kekayaan hutan Indonesia supaya makin banyak nih orang atau terutama anak muda ya khususnya yang cinta pada hutan Indonesia. Kenapa sih kita pengen mengkampanyekan itu? Karena tadi Bapak persis banget menceritakan kita tuh ngerasa hutan jauh dari kita, nggak relate, nggak relevan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita cari yang paling deket aja, yang deket rumah misalnya GBK, itu kan kita dapat manfaatnya. Nah gimana ya caranya kita menumbuhkan rasa cinta ketika posisinya jauh sama kita. Akhirnya kita menceritakan lagi nih, oh Indonesia itu kaya loh, ada ini, seperti itu. Dan kemudian, oh gimana caranya ya supaya relate? Ayo kita bikin program jaga hutan. Gimana caranya supaya kita yang jauh itu bisa ikut mengadopsi pohon-pohon yang masih tegak berdiri, yang ukurannya besar, yang posisinya ada di misalnya Taman Nasional di Sumatera sampai Kalimantan, sampai Sulawesi dan Papua, tanpa kita beranjak dari rumah kita, tinggal buka dari aplikasi. Kita mau milih, oke, aku mau adopsi pohon di hutan mana? Itu bisa? Bisa Pak. Bisa banget. Apakah ini salah satu program daripada Hutan Itu Indonesia? Betul. By the way Bu Veronica, kalau ini biasanya namanya cukup keren tapi cukup kontroversial mungkin bagi saya pribadi ya. Hutan Itu Indonesia. Rasanya Indonesia tidak sulit diasosiasikan cuma hutan gitu ya. Semua kan ngomong Indonesia, megapolitan, bla 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 bla. Tapi kok kenapa disebutkan Hutan Itu Indonesia? Supaya ketika orang menyebut Indonesia, orang ingat hutannya. Wow, Salah satunya ya Pak, memang kekayaannya banyak banget Indonesia. Tapi at least kalau kita misalnya nanya, apa sih yang kamu bangga dari Indonesia? Hutannya. Ya. Makanya kita kasih judul sengaja Pak agak kontroversial, Hutan Itu Indonesia, supaya orang ada, oh hutan itu Indonesia, Indonesia itu hutan. Bisa ceritakan mimpi atau visi terbesarnya daripada Hutan Itu Indonesia? Nah mimpinya kan kita ini kan negara dengan kekayaan populasi anak muda yang luar biasa ya Pak ya. Kita masuk bonus demografi 70% usia produktif. Nah gimana caranya supaya minimal 3,5% anak muda Indonesia itu kenal betul, sayang, cinta, dan bisa jaga hutannya sendiri. 3,5% aja. Karena kita melihat dari kajiannya Harvard, di mana kalau kita mau membangun critical mass, itu syaratnya adalah 3,5% dari total populasi. Misalnya kita menyasar, misalnya kita menyasar anak mudanya Indonesia. Anak muda Indonesia misalnya nih yang tinggal di kota besar itu jumlahnya 37 juta sekian. Nah kalau 3,5% itu kan sekitar 3, sekian atau 4% lah. Kita bisa menggerakkan 4% anak muda Indonesia aja
Iya, iya. Yang dimana dia punya knowledge luar biasa tentang hutannya Indonesia dan dia juga jaga hutan kita. Itu pasti perubahannya luar biasa sekali Pak. Kita punya pasukan cinta hutan yang bisa jaga kekayaannya Indonesia. Jadi sebenarnya dari yayasan ini saya baca ada artikel ya bahwa setiap kota sebenarnya harus memiliki hutan kota lah ya. Bahkan ada undang-undang, saya lupa undang-undang berapa itu ya. Gimana sih peranan daripada hutan Indonesia untuk menggerakkan sehingga seluruh kota di Indonesia ada hutannya itu Mbak? Nah, by the way saya baru ingat Pak, kita bentuk badan hukumnya itu perkumpulan. Memang karena yang mendirikan tuh banyak sekali, jadi bentuknya perkumpulan. Nah, mimpi kita itu memang pengen menggerakkan anak muda untuk makin banyak rasa cinta pada hutan Indonesia. Tapi memang betul sekali tadi Bapak sampaikan bahwa ternyata kalau kita mau menggerakkan yang terdekat sama kita bisa mulai dari gimana cara kita mengadvokasi supaya kota-kota di Indonesia bisa minimal mengalokasikan lahannya 30% untuk ruang terbuka hijau. Pada dasarnya memang kalau dari hutan itu Indonesia kita tidak mengadvokasi itu. Tapi memang alangkah baiknya kalau nanti teman-teman youth hub yang kita mobilisasi itu bisa mendorong ke aspirasi mereka untuk supaya ketika mereka tinggal di kota X, mereka bisa dorong tuh kebutuhan ruang terbuka hijau di kotanya dia gitu. Tapi itu sebenarnya ide bagus banget sih Pak. Gimana anak muda turut berpartisipasi aktif dalam mengubah kotanya minimal dari ruang terbuka hijaunya. Jadi kalau kita ngelihat akhir-akhir inilah ya, Bu Verena, bagaimana perubahan iklim ini, global warming. Di Jakarta aja lately ini, waduh panasnya nggak karuan. Iya luar biasa Pak. Lalu gimana peranan atau kita kan bergantung pada hutan atau hutan kota ini bisa berperan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya menyongsong atau mengantisipit perubahan iklim itu gimana ya? Iya ini menarik banget ya Pak, terutama Jakarta dan kita isunya yang lagi hits banget saat ini kan sebenarnya polusi. Iya. Banyak sekali informasi yang beredar ketika kita lagi mengalami polusi yang luar biasa ini bahwa kita perlu nih pohon, kita perlu nih ruang terbuka hijau untuk menyerap semua polusi ini. Akhirnya kan ada kebutuhan untuk orang meningkatkan lagi nih atau mendorong gimana caranya supaya polusi itu bisa berkurang. Walaupun sebenarnya sumber polusinya ya dari transportasi atau dari pembangkit listrik tenaga batu bara ya Pak ya. Nah, tapi ini momentum yang bagus sekali sebenarnya untuk tambah edukasi ke masyarakat. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita genjot lagi edukasi ke masyarakat supaya orang bisa jaga hutan dari jauh. Misalnya kita beli produk hutan yang berasal dari masyarakat yang menjaga hutan. Contohnya yang paling dekat sebenarnya, contohnya nih ya Pak, madu dari hutan Baduy. Misalnya seperti itu. Karena kan hutan Baduy ini salah satu hutan yang paling dekat dengan kita dan masyarakatnya itu benar-benar menjaga dan mengkonservasi hutannya lewat potensi alamnya. Jadi gimana caranya mereka tetap bisa berekonomi sekaligus menjaga hutan, contohnya adalah dengan panen madu, membuat kain dari pewarna alam, kemudian juga mereka menganyam rotan yang hidupnya ada di dalam berdampingan dengan kayu. Sehingga yang dimanfaatkan adalah rotannya, jadi hasil hutan bukan kayu, HHBK. Nah itu yang dimanfaatkan sehingga ceritanya terbangun, edukasinya terbangun. Perkumpulan Hutan itu Indonesia salah satu programnya adalah adopsi hutan. Betul, adopsi hutan. Sudah berapa banyak anak-anak muda atau masyarakat kita yang sudah adopsi hutan ini? Wah udah cukup banyak sekali ya Pak ya. Kita bahkan sampai saat ini kolaborasi dengan beberapa organisasi yang memang membantu kita langsung di spotnya ya. Itu total kurang lebih ada 10.000 hektar ya targetnya ya. 10.000 hektar targetnya, kecil sekali kalau 10.000 hektar. Ya insya Allah kan? Itu tercapai ya Pak. Memang kalau dibandingkan ada dengan luas hutan Indonesia. Hutan di Indonesia sendiri Bu Verena? 12 jutaan ya Pak ya. 12 juta kan, makanya itu wow. Memang porsinya sedikit, tapi harapannya kan itu bisa memicu banyak lagi kolaborator ya Pak ya. Jadi semakin banyak masyarakat yang bisa turut menjaga hutan. Memang kalau kita terbang atau kita melihat Papua atau Sumba, hutan itu memang kelihatan sekali ya kesejukannya, kita bisa nikmati.
Tapi seringkali kan sekarang apalagi program pemerintah desa harus menjadi kota-kota mandiri. Bagaimana peranan daripada hutan itu Indonesia melakukan preventif sehingga desa-desa kita yang akan menjadi kota nggak kehilangan hutannya. Nah kalau contoh daerah yang berkembang ya Pak ya, itu biasanya kan sudah ada perencanaan tata kotanya. Gimana caranya sebenarnya itu dipertahankan untuk tetap ada pembagian yang proporsional dengan perencanaan pembangunan di wilayah itu. Contohnya misalnya ada berapa persen yang akan dialokasikan untuk pemukiman, berapa persen dialokasikan untuk ruang terbuka hijau, dan akhirnya itu juga yang akan membuat si wilayah tersebut punya rencana aksi daerah. Itu yang menurut saya dari pemerintah kita sudah cukup baik ya, bahwa rencana pembangunan itu terintegrasi dari nasional sampai ke tingkat desa. Nah yang sebenarnya menarik adalah ada banyak cara sebenarnya buat kita untuk turut menjaga hutan. Tadi selain Bapak sampaikan soal di dekat kita tuh ada GBK, sebenarnya ada banyak juga kalau di daerah pesisir itu ada hutan mangrove ya Pak. Dan itu juga luar biasa sekali yang bisa dimanfaatkan dari hutan mangrove. Kita juga bisa ikut tanam atau adopsi mangrove. Terus ada banyak juga produk hutan mangrove yang bisa dimanfaatkan untuk kita sendiri, untuk kita pakai misalnya sirup, obat-obatan, vitamin dan lain-lain. Bahkan juga kita makan kepitingnya, kita makan produk selain kepiting ada juga kerang dan lain-lain, ada ikan juga. Dan itu sebenarnya kalau kita tetap jaga bisa menghindarkan kita juga dari abrasi, dari banjir, dari bencana alam yang muncul akibat perubahan iklim. Jadi memang sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah apa sih kekuatan wilayah kita ya yang terdekat sehingga kita bisa berkontribusi di situ. Iya. Bu Firna, kalau tadi katakan bahwa Indonesia memasuki bonus demografi kan? Iya. Jadi peranan usia produktif anak-anak muda ini sangat penting. Betul sekali Pak. Dan generasi milenial, Z dan seterusnya mungkin tidak pernah melihat hutan kan ya. Gimana sih peranan daripada hutan itu Indonesia, teman-teman di perkumpulan ini mengajak anak-anak muda perkotaan untuk mencintai hutan selain adopsi hutan tadi? Iya. Tadi kan ada adopsi hutan, ada juga kita jemput bola ya, mengajak seniman untuk menciptakan lagu atau film yang mengedukasi. Kita juga punya program yang namanya Cerita dari Hutan Pak. Cerita dari Hutan? Iya, jadi kita mengajak teman-teman anak muda itu apa, kota. Berupa movie atau? Nah macam-macam Pak, kita ada program mungkin istilahnya mirip seperti fellowship ya. Jadi kita mengadakan challenge. Lalu di challenge itu kita nanti akan mengajak beberapa kelompok anak muda untuk kita ajak langsung mengalami sendiri masuk hutan itu seperti apa. Misalnya ke hutan Rantau Kermas di Sumatera, atau ke hutan di Kalimantan Barat, atau di Nusa Tenggara Timur seperti apa. Jadi nanti mereka akan terinspirasi untuk menghasilkan produk yang menurut mereka itu akan menarik untuk peer mereka, untuk kelompok mereka. Misalnya ada yang bikin games berupa board game, ada juga yang bikin video, ada juga yang bikin lagu, macam-macam. Tapi intinya yang mereka buat adalah hasil dari aspirasi ketika mereka kita ajak pergi ke hutan. Apa sih yang kamu dapetin di situ? Iya. Jadi pengalaman Bu Firna sendiri kalau kita ngelihat Indonesia, where is the one of the best top 3 best hutan kota di Indonesia? Kalau hutan kota agak susah ya Pak, saya dapat pengalaman yang sangat atau dalam tidak harus di kota lah ya, hutan di Indonesia itu. Nah kalau yang pengalaman paling berharga buat saya waktu saya pergi ke hutan di Kalimantan Barat Pak. Jadi saya sempat 2 minggu di ada 2 tempat, satu di Danau Sentarum, satu lagi itu termasuk taman nasional yang sangat besar. Kemudian satu lagi di saya lupa nama hutannya, tapi taman nasional di Kalimantan Barat. Jadi yang satu di danau, yang satu di hutannya.
Wow. Itu luar biasa sekali karena saya bisa lihat bagaimana masyarakat di sana bahkan ketika berkebun dan kemudian merayakan panen itu mereka sangat amat menunjukkan rasa grateful-nya. Dan itu saya nggak pernah ngerasain ketika saya makan nasi bareng sama mereka, di mana saya baru tahu oh gini ya mereka segitu terima kasihnya sama Tuhan sehingga sampai dirayain ketika mereka panen. Nah untuk orang kota kayak saya kan, wow ini nggak pernah, saya mah tinggal masak nasi dari orang tua saya, kemudian kita makan selesai. Tapi buat mereka ini sesuatu yang luar biasa sampai satu rumah panjang Pak, itu yang isinya kalau nggak salah kurang lebih sampai 30 keluarga ya. Itu merayakan bersama-sama dari yang paling tua sampai yang paling kecil, kita doa bareng, makan bareng, kemudian semua orang diundang dan disitulah kita benar-benar bersyukur tentang pada hasil panen yang didapat tahun ini. Gimana pandangan Ibu Veronica bagaimana bisa memberikan input kepada teman-teman di pariwisata dan kolaborasi dengan hutan itu Indonesia? Iya, sebenarnya yang berat saya juga ngerasain sih Pak. Yang paling berat ketika misalnya kita mau menumbuhkan rasa cinta tapi akses kepada hutannya sendiri terbatas ya. Karena hutan kita mungkin Bapak tahu ya infrastrukturnya tuh terbatas sekali untuk bisa kita nikmati. Gak kayak di Taman Nasional di luar negeri jalanannya bagus. Kemudian juga kita bisa camping ada lahannya, kemudian gimana caranya kita dijaga betul supaya tidak meninggalkan sampah. Nah beda sekali Pak dengan apa yang ada di Indonesia, masih jauh. Jadi memang betul sekali kalau misalnya masukan terbesar untuk bisa menumbuhkan rasa cinta tuh gimana cara kita mendekatkan anak muda ke Taman Nasional. Kalau infrastruktur Taman Nasionalnya dibangun mungkin makin banyak ya Pak orang yang pingin ke sana ngajak keluarga. Saya pingin banget bisa ngajak anak saya pergi ke Taman Nasional ya kan Pak. Di situ bisa ngelihat sendiri gajah kayak gimana. Terus ya mungkin takut tapi kan kapan lagi bisa ngelihat langsung satwa yang luar biasa gitu kan. Dan itu akan sulit kalau mungkin saya nggak ada privilege bisa masuk ke Taman Nasional. Kalau infrastrukturnya masih seperti sekarang. Toilet aja susah Pak, ya kan. Terus udah gitu sampah pasti setiap kali kita kemana-mana, waduh saya ke Taman Nasional Gunung Rinjani aja, wah banyak sampah Pak. Gimana caranya kita menjaga hutan kita kalau kondisinya masih belum tersistematisasi seperti Taman Nasional di Yosemite ya. Iya. Jadi kalau saya berpikir ya, hutan itu Indonesia. What do you think presiden kita yang mempunyai ide yang brilliant untuk some people juga mengatakan not really brilliant itu ya, tergantung view-nya. Bagaimana pandangan Ibu Verena untuk IKN sendiri nih? Saya kesana cukup keren loh, saya bayangkan, istana negara, semua bekerja di sekitar lingkungan hutan, mungkin akan membuat dan mewujudkan hutan itu Indonesia. Iya. Memang ide memindahkan ibu kota itu sudah ada di masa itu, saya ingat sekali Pak, tahun 2000-an. Waktu itu Indonesia menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklim di Bali. Karena dampaknya luar biasa nih, Jakarta harus bangun seawall, Jakarta harus bangun, wah banyak betul tuh. Jadi ketika ada ide memindahkan Jakarta, bahkan merealisasikannya di masa pemerintahan Jokowi yang sekarang, itu sebenarnya saya yakin bukan pemikiran yang baru diproduksi dalam waktu singkat. Pasti itu udah atas pertimbangan jauh-jauh hari. Jadi memang ide untuk memindahkan ibu kota memang penting. Karena tekanan alam yang luar biasa untuk Jakarta. Tapi juga mengelola Jakarta juga penting. Gimana supaya ketika ada beberapa kelompok masyarakat yang harus dipindahkan karena ibu kota kita pindah, tapi kan masih ada yang tinggal di sini. Nah ini strategi adaptasi perubahan iklimnya juga harus dipikirkan. Kalau saya pribadi sih Pak, mungkin memang sudah saatnya ibu kota dipindahkan. Tinggal ada dua nih yang berarti sekarang harus dikelola. Gimana menjaga Jakarta yang sekarang supaya nggak tenggelam yang dipindahkan, dan yang menyiapkan yang dipindahkan. Ditanamin pohon-pohon. Nah iya, gimana supaya hutannya yang mau nggak mau mungkin harus dibuka ya. Untuk menyiapkan masyarakat baru, itu juga bisa disiapkan tata kelolanya juga. Gimana tetap menjaga, karena kan mimpinya bagus tuh Pak ya. Bangun kota yang sangat sustainable. Itu luar biasa, saya pengen tahu sih sebenarnya kayak apa. Iya. Nah sebelum kita banyak sekali yang saya ingin tanyakan hutan ya.
Tapi kan kadang-kadang for the sake of sama-sama ekonomi, tadi dikatakan hutan juga bisa melestarikan dan memproduksi bahan-bahan makanan untuk masyarakat. Tapi juga banyak hutan yang ditebangin juga kan. Iya. Untuk Indonesia ini kan dikenal oleh pemerintah Singapura, Malaysia, jago tebangin hutan tuh Indonesia gitu ya. Gimana itu Bu Verena menyuarakan hutan jangan ditebangin dong atau memang tebangin aja? Oh iya. Jadi memang betul ya Pak ya, Indonesia itu kita yang paling banyak produksi salah satunya minyak sawit. Jadi otomatis lahan yang harus dibuka untuk kebutuhan itu juga luar biasa. Kita juga produksi kertas juga, kita juga produksi banyak sekali komoditas yang memang basisnya hutan atau basisnya harus membuka hutan. Namun mungkin kalau dari masukan kami ya, masyarakat sipil tuh rata-rata berharap gimana caranya kita meningkatkan produktivitas. Karena membuka saja tidak cukup, tapi kita perlu intensifikasi. Nah itu yang sebenarnya menjadi kekuatan Indonesia. Gimana meningkatkan kualitas produk kita, mungkin pemerintah sekarang istilahnya apa ya? Hilirisasi kali ya. Gimana meningkatkan produksi kita tapi juga dengan meningkatkan produktivitasnya sehingga kualitas produk yang dijual itu nilai tambahnya tinggi sekali. Jadi tanpa harus membuka hutan lebih banyak lagi, kita meremajakan lahan-lahan yang memang sudah tidak produktif tapi juga menambah kualitas dari bibit yang ditanam sehingga dia punya nilai tambah yang quadruple. Harusnya tidak ditebangin lah ya. Harusnya jadinya tidak harus banyak lagi yang harus dibuka lahan barunya untuk untuk memproduksi komoditas unggulannya Indonesia. Iya. Wow, Bu Verena thank you banget ini untuk waktu dan edukasi yang sangat menarik Pak. Ya. Untuk kita semua generasi muda mencintai hutan dan hutan itu Indonesia. Jadi teman-teman harus tahu tuh menjaga hutan artinya tadi Bu Verena sudah mengatakan menjaga hutan itu artinya menjaga Indonesia. Artinya menjaga kekayaan Indonesia. Ini keren sekali sih dan membuat Indonesia bisa menjadi bagian daripada ekosistem dunia karena bisa menjadi paru-paru dunia dengan hutan tropisnya. Ini keren banget sih ya. Artinya Indonesia menjadi paru-paru dunia ini kan kalau paru-parunya stop ya kiamat lah dunia ini ya kan. Dan khususnya perubahan iklim yang sedang melanda di seluruh belahan dunia ini dan biarlah kita bersama-sama dengan teman-teman perkumpulan hutan itu Indonesia, yuk kita melestarikan Indonesia dengan hutan-hutannya yang luar biasa indahnya ini. Bu Verena ada pesan terakhir nggak yang mau disampaikan untuk teman-teman dalam satu cerita untuk Indonesia ini? Iya, mungkin kalau boleh titip pesan Pak, menjaga Indonesia atau menjaga alam Indonesia itu sebenarnya caranya gampang. Kita cukup mulai dari diri sendiri, mulai dari apa yang bisa kita lakukan, mulai dari sekarang. Contohnya yang paling gampang misalnya bisa adopsi pohon atau adopsi hutan dari bisa dari website kami atau juga informasi lebih lengkap nanti bisa dari media sosialnya Hutan Itu Indonesia. Jadi gampang untuk ikut menjaga hutan Indonesia mulai dari diri sendiri. Luar biasa. Bu Verena thank you banget. Salam buat teman-teman di perkumpulan Hutan Itu Indonesia. It's a pleasure. Terima kasih telah menonton program ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi untuk program yang akan datang di dalam satu cerita untuk Indonesia.